Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 536. Beberapa menit kemudian, beberapa pria yang telah menghina Xie Xiao sebelumnya semuanya jatuh ke tanah. Satu persatu mereka melolong dengan sedih. Sementara Xie Xiao berjalan menuju Leon seolah-olah dia adalah seorang pejuang cantik yang telah memukuli orang-orang jahat. Orang-orang lainnya yang tidak dipukuli dan Dou Qian, semuanya hanya bisa tercengang. Orang-orang yang dirobohkan ke tanah oleh Xie Xiao itu bukanlah orang-orang dari keluarga biasa. Setidaknya mereka berasal dari keluarga yang memiliki kekuatan. Sekelompok putra pejabat seperti itu, bahkan di kalangan atas Sudu, juga merupakan keberadaan yang selalu ditakuti dan disegani. Tetapi sekarang ini mereka dipukuli sampai meratap oleh seorang gadis biasa. Pemandangan ini terlihat begitu aneh. Adapun kedua teman Xie Xiao, mereka bahkan menjadi lebih takut dan pucat. Hanya karena salah satu dari mereka diremehkan, dan sebagai akibatnya Xie Xiao melompat keluar untuk memperjuangkan keadilan dan memberi pelajaran kepada orang yang meremehkan Wu Dandan. Keduanya tentu saja merasa berterima kasih kepada Xie Xiao dan tidak memikirkan kalau hal ini akan berbuntut panjang. Dengan sifat dan karakter Xie Xiao, bukankah hal semacam ini adalah sesuatu yang sering dilakukannya? Tetapi ketika pihak lain memimpin dan ada satu orang yang membuat pemilik bar mengusir ratusan pelanggan, mereka tiba-tiba menyadari kalau situasinya tidak baik. Apakah orang biasa bisa memiliki kemampuan untuk membuat pemilik bar mengabaikan bisnisnya dan mengusir para pelanggan? Ternyata seperti yang mereka duga. Ayah pihak lain sebenarnya adalah Direktur Departemen Kepolisian Provinsi Sisu, sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Sisu. Wakil Gubernur Provinsi. Orang sebesar itu, bahkan meskipun keluarga Xie Xiao adalah keluarga kaya, tetap saja tidak ada cara baginya untuk berurusan dengan Wakil Gubernur Provinsi. Dan pria yang ditelepon oleh Xie Xiao bukannya membujuk Xie Xiao, namun malah membiarkan Xie Xiao menghajar orang-orang ini. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka benar-benar tidak tahu apakah masalah ini akan menguap begitu saja atau justru akan mempengaruhi kehidupan keluarga mereka sendiri. Namun pada saat ini, mereka sama sekali tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Seolah-olah mereka adalah dua ekor domba yang sedang menunggu penghakiman. Xie Xiao bergumam dengan suara rendah, "Saudaraku, apakah kau akan baik-baik saja?" Di Rongdu, dia pasti tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dengan status keluarga Wood di Rongdu, bahkan kalaupun wali kota yang datang, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetapi masalahnya ini adalah Sudu. Dan pihak lain adalah putra Direktur Departemen Kepolisian. Status orang tuanya tampaknya lebih tinggi daripada wali kota kota Sudu. Jadi tidak akan baik kalau hal ini benar-benar akan membawa masalah bagi Leon. Kedua teman baik Xie Xiao terdiam. Gadis ini telah memukuli orang hingga menjadi seperti ini, dan kemudian sekarang bertanya apakah ini akan baik-baik saja? Bagaimana bisa ini akan baik-baik saja? Leon tersenyum dan menyentuh kepala Xie Xiao sambil berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." Kedua teman baik Xie Xiao sama-sama terdiam beberapa saat. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana saudara laki-laki Xie Xiao ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Dou Qian dan kelompoknya bahkan tertawa dingin untuk beberapa saat. Memprovokasi Tuan Muda Dou sampai ke kondisi ini dan tidak akan terjadi apa-apa, kalian pasti akan duduk di bagian paling bawah dari sel penjara. Seolah-olah menanggapi suara orang-orang ini, tiba-tiba terdengar suara sirine berbunyi,
dan diikuti oleh sekelompok petugas polisi berseragam yang berteriak saat mereka bergegas masuk. Namun Leon bahkan tidak melihat ke arah sekelompok polisi ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Tepat setelah dia menutup telepon, seorang pria berusia 40-an dengan perut buncit berjalan masuk, dikelilingi oleh beberapa polisi. Ketika dia melihat lusinan orang tergeletak di tanah, kelopak mata pria itu berkibar dengan liar. Mungkinkah pemukulan kelompok telah terjadi di sini? Ketika pria itu melihat Do Qian juga terjatuh di tanah, wajahnya langsung berubah. Dia mendorong beberapa polisi yang melindunginya dan dengan cepat bergegas ke arah Do Qian. Dengan antusias, dia berinisiatif untuk membantu Do Qian berdiri. Lalu dengan gugup dia membuka mulutnya untuk bertanya, "Do Qian, apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini menggertakmu?" Do Qian adalah putra bos utamanya, dan sekarang putra bosnya dipukuli dalam keadaan seperti ini. Kalau sampai direktur tahu, dia pasti akan mendapatkan masalah. Melihat kedatangan penyelamatnya, Do Qian segera menjadi bersemangat. Dia menunjuk ke arah Leon dan Xie Xiao dengan satu tangan dan berkata, "Paman Deng, kau datang tepat waktu. Anak itu bukan hanya melukaiku, tapi dia juga menginstruksikan gadis yang di sampingnya untuk meninju dan menendang kami. Paman Deng, cepat tangkap dia." Do Qian benar-benar membenci sepasang saudara ini. Wajah Deng Changhai tenggelam. Ternyata orang yang melukai Do Qian adalah anak ini. Dia baru saja hendak memerintahkan Leon untuk ditangkap ketika ponselnya tiba-tiba berdering saat ini. Deng Changhai mengeluarkan dan melihat kalau direktur sendiri yang menelpon. Hatinya langsung menjadi dingin. Bukankah direktur juga tahu tentang hal ini? Kalau direktur sampai tahu bahwa putranya telah dipukuli hingga seperti ini, seberapa besar kemarahannya? Dengan kekhawatiran di dalam hatinya, Deng Changhai pun menjawab telepon itu. "Direktur, ini aku, Deng Changhai." Di sisi lain telepon sebuah suara agung terdengar. "Di mana posisimu sekarang?" Deng Changhai menjawab dengan gugup, "Aku sedang berada di Infinity Bar." Direktur kembali berkata, "Baiklah, tunggu saja aku di sana. Tanpa perintahku jangan pernah bertindak gegabah." Mendengar kemarahan dari nada suara direktur, Deng Changhai bahkan menjadi lebih khawatir dan berkata, "Baik direktur." Deng Changhai menebak kalau direktur jelas sudah tahu tentang pemukulan Do Qian. Direktur hanya memiliki satu anak laki-laki. Apakah kedatangannya ke sini secara pribadi bertujuan untuk melampiaskan kemarahannya untuk Do Qian? Melihat ekspresi khawatir Deng Changhai, Do Qian bertanya dengan sedikit kebingungan, "Paman Deng, ada apa?" Deng Changhai menjawab dengan jujur, "Barusan ayahmu menelpon dan berkata kalau dia ingin datang ke sini secara pribadi." Do Qian langsung membeku. "Ayahku?" Dia benar-benar tidak menyangka kalau hal ini akan sampai ke telinga ayahnya dengan begitu cepat. Ketika ayahnya datang dan melihat dirinya dipukuli sampai seperti ini, maka dengan cinta ayahnya kepada dirinya, Leon pasti akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Ketika mengetahui kalau ayahnya sendiri akan segera datang ke sini, hati Do Qian sekali lagi menjadi bersemangat. Selama ayahnya keluar, di seluruh provinsi Sisu, siapa yang tidak akan memberikan hormat kepadanya? Deng Changhai bahkan memberikan perintah kepada bawahannya, "Kalian semua awasi anak itu. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh pergi." Direktur sangat marah. Kalau sampai anak ini berhasil melarikan diri, tidak mungkin dia bisa menahan amarah direktur. Sejumlah petugas polisi langsung mengeksekusi perintah tersebut dan menjaga pintu masuk. Melihat situasi seperti ini, Do Qian dan antek-anteknya secara alami berpuas diri. Sementara Li Sasa dan Wu Dandan terlihat pucat. Seorang direktur Departemen Kepolisian Provinsi bahkan ingin datang secara pribadi. Masalah ini pasti akan menjadi besar. Kali ini mereka khawatir bukan hanya Leon dan Xie Xiao yang akan ditangkap. Mereka mungkin juga akan digiring ke kantor polisi bersama-sama. Bahkan pada saat ini, Xie Xiao pun sedikit khawatir. Namun, setelah melihat wajah tenang Leon, dia berpura-pura acuh tak acuh.
Lebih dari 10 menit kemudian, suara rem mobil bergema lagi di luar pintu. Diikuti oleh pemandangan seorang pria berusia 50-an berjalan masuk dengan langkah naga. Setelah menyapu pemandangan dengan sekilas, matanya akhirnya tertuju kepada Leon. Bab 537. Melihat kedatangan orang itu, Do Qian berguling-guling dan merangkak, lalu dia bergegas ke depan sambil berkata, "Ayah, akhirnya ayah datang. Kalau ayah tidak datang, anakmu ini mungkin akan dipukuli sampai mati." "Ayah, si sampah itu mendatangiku untuk mencari-cari masalah. Penjaga keamanan bar ingin menghentikannya, tetapi tidak bisa. Semua orang-orang ini terluka olehnya. Ayah, kau harus melakukan sesuatu untuk kami." Dengan berlinang air mata dan wajah bengkak, Do Qian terus saja berbicara dengan nada yang memelas. Dia benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Akting Do Qian sangat pantas diacungi jempol. Jangankan ayahnya, bahkan kalau orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya mendengarkan ceritanya tadi, mereka pasti akan bersimpati kepada Do Qian. Tepat ketika semua orang mengira kalau ayah Do Qian yaitu Dou Xinsai, Dou Xianxi akan marah dan langsung memerintahkan Leon dan merombongannya untuk ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Dou Xianxi justru dengan kasar menampar wajah Do Qian. Do Qian terperanjat bingung. Sekelompok orang yang mengikuti Do Qian juga merasa bingung. Bahkan Deng Changsai yang sudah bersiap maju untuk mengklaim pujian juga kebingungan. Situasi apa ini? Di bawah tatapan kaget semua orang, Dou Xianxi datang ke depan Leon dengan langkah besar dan bertanya kepada Leon dengan sangat sopan. "Bolehkah aku bertanya, apakah benar kalau kau adalah Tuan Leon Wood?" Semua orang kembali terkejut. "Ada apa ini?" Leon mengangguk. "Benar, namaku Leon Wood." Setelah mengkonfirmasi identitas Leon, sikap Dou Xianxi malah menjadi lebih hormat lagi ketika dia berkata, "Tuan Wood, aku benar-benar minta maaf karena aku telah mengajari anakku dengan buruk. Si bodoh itu sudah bertindak sembrono dan mengganggu Tuan Wood. Aku masih berharap, demi bos besar, Tuan Wood tidak akan mengambil hati sikap bodohnya itu." Dalam sekejap, semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Putranya sendiri telah dipukuli. Tapi Dou Xianxi bukan hanya terlihat tidak bersemangat, tetapi sebaliknya dia justru berinisiatif untuk meminta maaf kepada pihak lain dan berharap pihak lain tidak akan bersikap kejam terhadap putranya sendiri. Tidak apa-apa kalau hal itu terjadi pada orang biasa, tetapi siapa Dou Xianxi? Dia adalah Direktur Departemen Kepolisian Provinsi Sisu. Seorang petinggi yang bisa menduduki peringkat 5 besar di Provinsi Sisu. Seseorang seperti itu bahkan meminta maaf kepada seorang anak berusia 20 tahunan? Bukankah ini sangat konyol dan lucu? Tetapi tidak ada satupun dari yang hadir yang berani untuk tertawa. Terutama Deng Changhai. Dia dengan jelas mendengar kata-kata pemimpinnya sendiri, "Demi bos besar." Di seluruh provinsi Sisu yang bisa disebut sebagai bos besar oleh Dou Xianxi hanyalah Jenderal Ouyang Suo, orang nomor 1 di wilayah militer Su Barat. Apakah anak ini juga mengenal Jenderal Ouyang? Tetapi kalau ini hanya jenis kenalan sederhana, direktur tidak akan mungkin bersikap begitu merendah. Apalagi dari nada suara dan kalimat direktur, sepertinya bahkan bos besar pun sangat menghormati anak ini. Memikirkan hal ini, hati Deng Changhai sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar. Di dalam hatinya dia bahkan diam-diam merasa bersyukur karena panggilan direktur barusan sangat tepat waktu. Kalau panggilan tadi sedikit lebih lambat, mungkin dia sudah memerintahkan penangkapan kepada remaja itu. Kalau itu sampai terjadi, apa akibatnya bagi dirinya sendiri? Do Qian juga tercengang melihat semua ini. Meskipun dia sedikit sembrono, tetapi dia jelas tidak bodoh. Ketika dia melihat ayahnya dengan penuh hormat meminta maaf kepada Leon, dia langsung menyadari keseriusan masalahnya.
Bahkan pada saat ini dia melihat sendiri kalau ayahnya berlutut di tanah. Seluruh wajahnya bahkan menjadi lebih pucat. Adapun yang lainnya, mereka semua juga sama pucatnya. Bahkan kedua teman kecil Xie Xiao tercengang melihat semua ini. Yang tadinya tatapan mata mereka penuh dengan kekhawatiran kepada Leon, namun pada saat ini berubah menjadi tatapan mata pemujaan. Mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka, apa sebenarnya status saudara laki-laki Xie Xiao ini sampai bisa membuat seorang direktur polisi meminta maaf dengan begitu rendah. Melihat direktur polisi provinsi bersikap sangat sopan, Leon pun memutuskan untuk tidak mempersulit keadaan. Sambil tersenyum tipis dia berkata, "Tidak apa-apa. Aku tahu kau sibuk dengan pekerjaan, jadi aku hanya membantumu mendisiplinkan atas namamu." Di telinga orang-orang, kata-kata Leon barusan terdengar terlalu sombong. Namun Dou Xianxi tidak sedikit pun merasa jengkel. Dia malah menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar, Tuan Wood. Kau sudah begitu baik karena sudi meluangkan waktu untuk mendisiplinkan putraku yang sangat bodoh itu. Karena itulah aku bergegas datang ke sini untuk berterima kasih kepada Tuan Wood." Kemudian dia menganggukkan kepalanya kepada Dou Qian. Tentu saja Dou Qian tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dengan posisi hampir berlutut, dia bergerak ke arah Leon dan berkata, "Kakak Wood, aku benar-benar minta maaf sudah menyinggung saudarimu dan teman-temannya. Kuharap kau mau melupakan kesalahanku hari ini. Maafkan aku karena kebodohan dan kecerobohanku." Namun sebelum Leon membuka mulutnya, Dou Xianxi sudah mengutuk dengan marah kepada putranya itu. "Kakak Wood? Siapa kau sampai berani memanggilnya kakak?" Dou Qian terdiam beberapa saat. Lalu bagaimana lagi dia harus memanggil Leon kalau bukan dengan sebutan kakak Wood? Suara tegas Dou Xianxi terdengar kembali. "Panggil dia Tuan. Mulai sekarang, Tuan Wood adalah tuanmu. Sekali tuan, akan selalu menjadi tuan. Di masa depan, kata-katanya adalah kata-kataku." Jangankan Dou Qian, bahkan Leon pun terdiam beberapa saat. Bagaimana bisa dia menjadi tuan orang ini? Tanpa memberi kesempatan kepada Leon untuk menolak, Dou Xianxi angkat bicara sekali lagi sambil membawa nama Ouyang Suo. "Tuan Wood, kau pasti tahu kalau aku sibuk bekerja dan kurang mampu untuk mendisiplinkan si bodoh ini. Karena itu demi bos besar, aku juga berharap Tuan Wood bisa mengajariku untuk mendisiplinkan si bodoh ini lebih banyak agar dia tidak tersesat." Leon benar-benar tidak bisa berkata-kata. Duo Xianxi sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk mengajari putranya. Jadi dia membiarkan Leon melakukannya untuknya. Ini terlalu berlebihan, bukan? Pada saat ini Dou Xianxi sudah menendang kembali tubuh Dou Qian sambil berkata, "Hei idiot, apa yang kau lakukan? Apakah kau masih tidak memberi Tuan Wood penghormatan?" Sebenarnya Dou Qian tidak mau melakukannya. Tapi pada saat ini mana mungkin dia berani melawan. Di depan semua orang, dia pun dengan hormat bersujud 3 kali ke arah Leon. Adegan ini benar-benar membuat takut sekelompok pemuda dan pemudi di sekitar Dou Qian, termasuk pemilik bar, Tao Long. Bahkan, kedua teman kecil Xie Xiao sangat terkejut hingga mulut mereka kering dan mereka tercengang. Kepala kepolisian provinsi telah meminta remaja ini yang bahkan beberapa tahun lebih muda dari dirinya untuk menjadi tuan atas putranya. Apakah latar belakang remaja ini benar-benar begitu kuat sehingga membuat direktur balai provinsi begitu takut? Leon memandang Dou Xianxi tanpa bisa berkata-kata. Tentu saja dia tidak menyangka kalau dengan identitasnya itu, Dou Xianxi akan sedemikian rupa merendahkan dirinya. Dia bahkan bisa melihat gumpalan kelicikan melintas di sudut mata Dou Xianxi. Ketika tadi Dou Qian menyebutkan nama dan identitas ayahnya, Leon teringat beberapa bawahan favorit yang diceritakan Ouyang Suo kepadanya, dan Dou Xianxi adalah salah satu dari mereka. Karena itulah Leon memberanikan dirinya untuk memberi pelajaran kepada Dou Qian.
Leon menelpon Ouyang Suo dan meminta Ouyang Suo untuk menyuruh Duo Xianxi datang dan menyelesaikan masalah ini agar tidak membuat masalah menjadi terlalu besar. Tetapi reaksi dari Dou Xianxi sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Dari gumpalan kelicikan di wajahnya, jelas dia pasti sudah mendengar dari Ouyang Suo tentang sepak terjang Leon, termasuk proyek agen genetik yang sedang berlangsung ini. Dou Xianxi benar-benar menyuruh putranya untuk menyembah Leon sebagai tuannya, supaya meskipun nantinya Dou Xianxi pensiun, putranya tetap memiliki pendukungnya sendiri yang besar, sehingga kemuliaan dan kekayaan tetap terjamin. Pria ini benar-benar tidak tahu malu, dan sifat ini persis sama dengan sifat Ouyang Suo, si bajingan tua itu. Tepat ketika Leon masih ragu-ragu bagaimana cara mengabaikannya, Xie Xiao yang ada di samping sudah berbicara. "Saudaraku, kalau dia memanggilmu tuan, bukankah di masa depan dia juga harus memanggilku bibi?" Bab 538. Leon tidak bisa berkata-kata pada saat ini. Kekacauan macam apa lagi yang akan dibuat oleh Xie Xiao kali ini? Yang lain bahkan saling memandang dengan tidak percaya. Putra Kepala Departemen Kepolisian Provinsi memanggilmu dengan sebutan bibi? Apa yang dipikirkan oleh gadis ini? Namun pada saat ini, Dou Xianxi sudah kembali menendang Dou Qian dan berkata, "Anak bodoh, cepat beri hormat kepada bibi gurumu." Dou Xianxi bisa melihat keraguan Leon. Jadi ketika dia melihat gadis yang jelas-jelas sangat dekat dengan Leon ini mengatakan kalimat seperti itu, dia buru-buru meresponnya dengan cepat. Dan tebakan Leon memang benar. Duo Xianxi mampu duduk di posisi Direktur Departemen Kepolisian Provinsi Sisu pada usia ini. Selain mengandalkan kemampuannya sendiri, itu juga karena pendukung terbesarnya adalah Ouyang Suo. Tetapi Duo Xianxi juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya, meskipun posisi keluarga Dou pada saat ini memang tinggi, seolah-olah berada di langit, tetapi begitu dia pensiun, apa yang bisa dilakukan oleh putranya yang hanya memiliki sedikit kemampuan itu? Kalau sekarang dia mengambil kesempatan ini untuk membuat putranya memuja Leon sebagai tuannya, maka itu sama dengan mendapatkan pegangan dalam hidup. Selama putranya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa di luar batas, dia yakin kalau Leon pasti akan dapat bisa membantu memuluskan perjalanan putranya. Meskipun status Leon hanyalah sebagai pewaris keluarga Wood di Rongdu, di mana biasanya Duo Xianxi tidak akan menempatkan identitas seperti itu di matanya. Namun saat ini, yang Duo Xianxi pedulikan adalah kekuatan Leon yang menakutkan. Leon adalah instruktur tim Huya yang menyelamatkan putri Profesor Su dan membunuh semua anggota utama resimen tentara bayaran api. Salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran asing terdengar di dunia. Leon bahkan memasuki makam kuno untuk mendapatkan ramuan obat dan membunuh beberapa master alam bawaan di tangannya. Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang diwakili oleh status master alam bawaan. Tetapi untuk posisi seperti Dou Xianxi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Kepala militernya sebelumnya saja baru beberapa tahun yang lalu memasuki dunia alam bawaan dan sudah dianggap sebagai master kelas 1 daerah militer Su Barat. Tetapi bagaimana dengan Leon? Dia baru berusia kurang dari 20 tahun, tetapi sudah mencapai ketinggian kepala militernya yang dahulu. Dunia seperti apa yang akan dicapai Leon di masa depan?
Menemukan tuan seperti ini untuk putranya jelas merupakan suatu keuntungan besar bagi keluarga Dou. Untuk masalah ini Dou Xianxi sudah memperhitungkannya dengan sangat cermat. Satu-satunya kekhawatirannya adalah kalau Leon menolak untuk setuju. Duo Qian tidak tahu niat baik ayahnya yang menyuruhnya bersujud kepada Xie Xiao. Sebenarnya, dia sangat tidak ingin melakukannya, tetapi dia tidak berani menentang keinginan orang tuanya. Jadi dengan hormat dia bersujud 3 kali ke arah Xie Xiao dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Senior. Xie Xiao tersenyum ke arah Leon dan berkata, "Bagus sekali. Saudaraku, apakah kau tidak melihat kalau orang ini sangat patuh? Kenapa kau tidak menerimanya saja?" Xie Xiao juga memiliki rencana kecilnya sendiri. Dia masih ingin bersekolah di Sudu di masa depan, tetapi tidak mungkin kalau dia selalu meminta bantuan Leon. Ketika terjadi sesuatu, sekarang ada putra kepala departemen provinsi yang tunduk kepadanya. Bukankah ini merupakan suatu keuntungan baginya? Segalanya telah mencapai titik ini. Apalagi yang bisa dikatakan Leon? Akhirnya Leon pun melihat ke arah Dou Qian dan berkata, "Oke, tapi kalau kau berani melakukan kesalahan lagi, aku benar-benar akan mematahkan kakimu." Dou Qian sangat terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka akan dipermalukan seperti ini. Melihat Dou Qian tidak bergerak, Dou Xianxi kembali menendang sambil berkata, "Cepat berterima kasih kepada tuanmu." Seumur hidupnya, Dou Qian belum pernah menerima pukulan dari ayahnya sebanyak yang dia terima hari ini. Tetapi dengan hormat, dia tetap membungkuk ke arah Leon dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan. Muridmu ini tidak akan pernah berani bertindak sembrono lagi." Leon tanpa daya melambaikan tangannya. "Baiklah, sekarang bangunlah. Masalah hari ini sudah kuanggap selesai." Kali ini tidak perlu menunggu ayahnya sendiri untuk melakukan apapun. Dou Qian yang terpelajar sudah langsung mengucapkan terima kasih kepada Leon. Leon menghela nafas. "Karena tidak ada lagi yang lain, kami akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi, Direktur Dou." Dou Xianxi berkata dengan wajah penuh sanjungan, "Tuan Wu, bagaimana kalau aku mengantar kalian berdua?" Leon menggeleng dengan tegas. "Tidak perlu, kami punya mobil." Dou Xianxi hanya mengangguk pasrah. Baiklah. Dia tidak lagi berusaha untuk memaksa Leon. Bagaimanapun juga Leon sudah bersedia menerima putranya sebagai murid. Itu adalah keuntungan terbesar bagi keluarga Dou. Pemukulan yang dilakukannya terhadap putranya tidak sia-sia. Leon pun membawa Xie Xiao dan kedua temannya lalu pergi begitu saja meninggalkan kerumunan yang membatu. Satu-satunya yang ekspresinya tidak banyak berubah adalah Tang Yanmai. Dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan Leon. Dia sudah lama pernah melihat hal semacam ini. Dou Xianxi menarik Dou Qian agar berdiri dan secara pribadi menyaksikan Leon kembali. Setelah itu dia mendorong putranya itu ke dalam mobilnya, sedangkan untuk orang yang lainnya dia tidak peduli. Sampai di dalam mobil, Dou Xianxi membuka mulutnya dan berbicara dengan nada sedih. Namun baru saja dia membuka mulutnya memanggil sebutan ayah, dia sudah disela oleh Dou Xianxi. "Kenapa? Kau merasa dirugikan karena berlutut di depan umum dan memujanya sebagai tuan?" Dou Xianxi mencibir jengkel. Dou Qian tidak berani mengatakan apa-apa. Melihat penampilan putranya yang sedih, Dou Xianxi mendengus kesal. "Kenapa aku?
Dou Xianxi memiliki putra yang sia-sia seperti Imu. Tahukah kau bahwa bahkan bos besarku pun setara dengannya? Wajah Dou Qian kembali memerah. Tentu saja dia tahu siapa bos besar ayahnya. Itu adalah seorang nomor 1 di daerah militer Shu Barat. Dengan senioritas seperti itu, orang itu sebenarnya setara dengan Leon. Melihat wajah bengkak putranya itu, Dou Xianxi menghela nafas. Aku melakukan ini sebenarnya untuk kebaikanmu sendiri. Orang tadi bukan hanya berteman baik dengan kepala militer, tetapi dia juga seorang master alam bawaan. Kau juga berlatih seni bela diri. Meskipun kualifikasimu biasa saja, tetapi kau pasti mengerti kualitas seperti apa yang dimiliki oleh seseorang yang bisa menjadi master alam bawaan di usianya yang masih kurang dari 20. Wajah Dou Qian langsung menjadi merah pucat. Seorang master alam bawaan. Orang tadi adalah seorang master alam bawaan. Tidak heran kalau wanita dari sekte Tang itu rela menjadi bawahannya. Seandainya tadi Leon benar-benar mengambil inisiatif tindakan pribadi, Dou Qian khawatir kalau kelompok polisi yang dibawa oleh Paman Deng itu tidak akan ada gunanya. Begitu Dou Qian berpikir bahwa dia telah memprovokasi seorang master alam bawaan, keringat dingin langsung mengucur di belakang punggungnya. Untung saja ayahnya datang, karena kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini Dou Qian yang sudah sepenuhnya bisa memahami kegundahan ayahnya berkata, "Aku mengerti ayah, di masa depan aku pasti akan memperlakukan tuan itu seperti aku memperlakukanmu." Memiliki seorang master alam bawaan sebagai tuannya pasti tidak akan merugikan dirinya sendiri. Dou Xianxi benar-benar merasa lega ketika melihat putranya bisa mengerti maksud dari perkataannya. Dengan pengaruh Leon di militer Dragon Tank, siapa yang berani menggertak putranya sendiri di depan mata? Mungkin Dou Qian tidak bisa memahami banyak hal, tetapi selama dia bisa memahami pentingnya keberadaan Leon, itu saja sudah cukup. Di sisi lain, Leon dan Tang Yanmai baru saja mengantar Xie Xiao dan kedua temannya kembali ke hotel. Pikiran kedua teman baik Xie Xiao masih dalam keadaan kosong. Xie Xiao baru saja merajuk agar Leon tetap tinggal bersamanya. Tetapi ketika Tang Yanmai menerima panggilan telepon dari rumahnya yang mengabarkan kalau sesuatu telah terjadi pada keluarga Tang, dia pun berpikir. Leon dan Tang Yanmai saling melirik dan kemudian mobil pun melaju menuju klan Tang. Tidak mungkin penyihir berambut perak itu melarikan diri dari penjara, bukan? Namun dengan kekuatan tempur wanita itu, kalau seandainya dia memang benar-benar melepaskan rantai, siapa di keluarga Tang yang bisa melawannya? Bab 539. Malam sudah sangat larut. Ketika Leon dan Tang Yanmai bergegas kembali ke gerbang Tang dengan tergesa-gesa, mereka menemukan kalau bagian dalam gerbang Tang yang besar itu ternyata sangat sunyi. Wajah Tang Yanmai sangat cemas saat dia menendang pintu dan melompat turun, lalu dengan segera bergegas masuk ke dalam rumah. Leon juga buru-buru mengikuti dari belakang dan ketika mereka menendang pintu gerbang Tang, mereka membeku di tempat. Di halaman besar, ada selusin mayat yang menumpuk, baik dari gerbang Tang maupun orang asing. Beberapa dari orang asing itu bahkan hancur kepalanya. Di anak tangga paling depan penyihir berambut perak yang tubuhnya hanya terbungkus selembar kain, sedang duduk dengan tangan yang bertumpu pada lutut. Dia masih mengenakan borgol di tangannya yang terhubung ke rantai besi dingin. Hanya saja rantainya sudah putus. Tidak jauh dari sisinya, Fu Bo yang telah menelpon Tang Yanmai terlihat setengah berbaring di pelukan penjaga keluarga Tang. Wajahnya pucat dan dia jelas terluka parah.
Tang Yanmai berseru dengan terkejut. "Fubo?" Awalnya Tang Yanmai mengira kalau ini adalah ulah penyihir berambut perak. Dia baru saja akan maju untuk bertarung dengan penyihir berambut perak, tetapi dia langsung dihentikan oleh ucapan Fubo. "Nona, jangan. Nona penyihir berambut peraklah yang menyelamatkan kita." Mendengar suara cemas Fubo, akhirnya Tang Yanmai pun menghentikan langkahnya. Seluruh tubuh Tang Yanmai membeku. Sementara itu Leon juga memandang penyihir berambut perak dengan ekspresi tertegun. Penyihir berambut peraklah yang menyelamatkan keluarga Tang. Pada saat ini, Fubo sudah berdiri dengan bantuan para pengawalnya. Lalu dia menunjuk ke arah salah satu kepala yang hancur dan secara singkat menceritakan apa yang telah terjadi. "Nona, itu adalah Liu Junsan, anggota geng Serum Darah yang tersisa. Dialah yang memimpin serangan terhadap kami." Geng Serum Darah lebih dari 20 tahun yang lalu telah menjadi salah satu geng bawah tanah terbesar di Sudu. Bisnis utama geng ini adalah penyelundupan dan penjualan obat-obatan terlarang. Pada masa puncaknya, pamornya di dunia bawah tanah Sudu bahkan bisa dibandingkan dengan gerbang Tang. Pada akhirnya, kakek Tang Yanmai yaitu Tang Xianyuan secara pribadi turun tangan untuk memenggal kepala pemimpin geng Serum Darah, yaitu Liu Xiongkai, dan kemudian bekerja sama dengan polisi untuk melenyapkan geng Serum Darah dalam satu pukulan. Pada saat itu, anak laki-laki berusia 8 tahun dari pemimpin geng Serum Darah, yaitu Liu Junsan, juga jatuh ke tangan gerbang Tang. Tang Xianyuan yang merasa tidak tega untuk membunuh anak itu, kemudian melepaskannya. Siapa yang tahu bahwa lebih dari 20 tahun kemudian, Liu Junsan yang mempelajari semua seni, bela diri dan menjadi master di puncak kekuatan internal para ahli, kembali datang ke Sudu untuk membalas dendam bersama dengan sekelompok kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, gerbang Tang tidak bisa melawan dalam pembantaian sepihak itu. Akhirnya penyihir berambut perak yang kebetulan melarikan diri dari penjara melihat serangan itu, dan dia secara pribadi membunuh Liu Junsan dan anak buahnya. Kekuatan tempur wanita yang tangguh itu membuat kerumunan keluarga Tang tercengang. Wanita yang dibawa Tuan Muda Wut ini benar-benar setangguh ini? Liu Junsan yang sepertinya sedang memasuki daerah tak bertuan, jantungnya langsung hancur ketika pukulan penyihir berambut perak. Jantungnya langsung hancur karena pukulan penyihir berambut perak dan meninggal secara tragis di tempat. Tak satu pun dari 6 preman yang datang bersama Liu Junsan untuk membalas dendam bisa melarikan diri. Setelah menghabisi orang-orang itu, penyihir berambut perak langsung duduk di tangga tanpa sedikit pun berniat untuk pergi. Hal ini membuat Fubo merasa sedikit lega. Kalau saja tadi penyihir berambut perak benar-benar ingin melarikan diri, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Dengan kekuatan penyihir berambut perak yang menakutkan itu, mereka tidak akan bisa menghentikannya sekeras apapun mereka berusaha. Rantai yang awalnya mengikat penyihir berambut perak itu dipersiapkan sendiri oleh Fubo. Namun ternyata rantai itu bahkan bisa dipatahkan dengan tangan kosong. Tang Yanmai juga menatap kosong ke arah penyihir berambut perak. Sebelumnya ketika Leon khawatir kalau rantai itu tidak bisa mengunci penyihir berambut perak, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Tapi sekarang sepertinya wanita ini benar-benar telah mematahkan rantai itu dengan mudah. Apakah wanita ini benar-benar seorang manusia? Dia tidak memiliki ki yang nyata di tubuhnya. Mungkinkah seseorang benar-benar bisa meredam daging mereka ke tingkat yang menakutkan? Meskipun masih merasa terkejut di dalam hatinya, Tang Yanmai
masih maju dan berterima kasih kepada penyihir berambut perak. Terima kasih karena sudah membantu kami. Gerbang Tang sangat berhutang budi kepadamu. Pada saat yang sama, Tang Yanmai juga melirik Leon dengan dilema. Wanita ini adalah tahanan Leon, yang juga berusaha untuk melawan Leon. Tetapi sekarang dia adalah dermawan Gerbang Tang. Apa yang harus dia lakukan kalau Leon bersikeras untuk tetap membunuhnya? Namun penyihir berambut perak justru mengabaikan perkataan Tang Yanmai. Dia bangkit, berdiri, dan berkata kepada Leon, "Bagaimana? Sekarang kau bisa mempercayaiku, bukan?" Leon terdiam sejenak. Bagaimana dia harus menjawab? Wanita ini bahkan telah melepaskan diri dari rantai. Kalau seandainya dia benar-benar ingin melarikan diri, dia bisa pergi dengan mudah. Tapi kenapa wanita ini masih mau repot-repot tinggal di sini? Bukankah wanita ini adalah seorang pembunuh? Pembunuh seharusnya memiliki etika pembunuh. Bagaimana bisa seseorang yang tidak bisa membunuh pada akhirnya memilih untuk menjadi pengawal? Penyihir berambut perak tidak peduli kalau saat ini Leon terdiam. Dia terus saja berkata, "Mari kita negosiasikan kembali kesepakatannya. Setiap dolar, kau memberiku $1 juta Amerika Serikat. Dan aku akan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu. Setiap kali aku berhasil membunuh pembunuh tingkat emas, kau akan memberiku hadiah tambahan $10 juta. Bagaimana?" Pada akhirnya dia tidak lupa menambahkan satu kalimat lagi. Ini sudah merupakan harga yang sangat menguntungkan. Leon mencibir, "Bahkan kau tidak bisa membunuhku. Apakah menurutmu pembunuh lain bisa membunuhku?" $1 juta Amerika Serikat sebulan. Ini jelas merupakan gaji pengawal dengan bayaran tertinggi di dunia. Dan dia juga harus memberi hadiah $10 juta untuk setiap pembunuh tingkat emas. Penyihir berambut perak berkata dengan acuh tak acuh, "Salah satu dari mereka mungkin tidak akan bisa membunuhmu. Tetapi bagaimana kalau ada 2 atau bahkan 3 atau 4 orang datang sekaligus? Kau tahu, hadiah lebih dari $100 juta Amerika Serikat sudah cukup untuk membuat hati pembunuh tingkat emas manapun berdebar." Ketika mereka menyadari kalau tidak memiliki cara untuk menyelesaikan misi, mereka segera menemukan cara untuk bergabung dan mengambil hadiahnya. Leon mendengus. Apakah mereka tidak takut kalau mereka tidak bisa kembali? Penyihir berambut perak berkata dengan yakin, "Seorang pembunuh menukar nyawa dengan uang. Mereka tidak akan disebut pembunuh kalau mereka takut." Leon bertanya kembali, "Lalu kenapa kau tidak mencoba membunuhku lagi?" Penyihir berambut perak berkata dengan terus terang, "Aku tidak bisa membunuhmu." Jawaban yang begitu belak-belakan itu membuat seorang Leon terdiam beberapa saat. Apakah wanita ini beralih menjadi pengawal karena dia tahu dia tidak akan bisa membunuh? Di sini, wanita ini terlihat seperti wanita yang kejam, tetapi otaknya tidak bodoh sama sekali. Pada saat ini penyihir berambut perak berkata begitu saja, "Lagi pula, kau sangat kaya. Apakah kau masih peduli dengan uang yang sekecil itu? Anggap saja kau mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah." Leon hampir muntah darah. Uang sekecil itu adalah $1 juta sebulan. Belum lagi ditambah dengan bonus. Apakah uang sejumlah itu bisa dianggap uang kecil? Lalu, sejumlah apa yang dianggap sebagai uang besar? Mungkin di seluruh ibu kota Su, hanya dia sendiri yang bisa menawarkan remunerasi yang sebesar itu, bukan? Leon merenung sejenak dan berbicara, "Baiklah, tapi mata uangnya bukan dolar Amerika Serikat, melainkan RMB. Kalau kau setuju, aku akan mempekerjakanmu secara resmi sebagai pengawalku. Kalau kau tidak setuju, demi fakta bahwa kau sudah menyelamatkan seluruh sekte Tang,
Aku akan membiarkanmu pergi dengan damai. Tepat ketika Leon berpikir kalau penyihir berambut perak masih akan melakukan tawar-menawar atau pergi begitu saja, ternyata penyihir berambut perak langsung setuju dalam satu tarikan nafas. Baiklah, aku setuju. Jangankan Leon, bahkan Tang Yanmai pun terkejut mendengarnya. Apakah wanita ini benar-benar pembunuh emas yang datang untuk membunuh Leon dengan hadiah 100 juta? Bab 540. Mempekerjakan makhluk yang kekuatan tempurnya sebanding dengan master alam bawaan sebagai pengawal pribadi dengan hanya membayar 1 juta RMB jelas merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya. Tapi yang tidak diketahui oleh Leon adalah bahwa penyihir berambut perak memiliki jaringan malam sebagai saluran untuk terus menerima tugas, dan dia bahkan telah menerima hadiah yang besar sebelumnya. Leon tidak tahu apa yang dipikirkan penyihir berambut perak di dalam hatinya, tetapi dia tetap membawa penyihir berambut perak pergi dari gerbang Tang dan kembali ke kediamannya. Namun, kata-kata pertama penyihir berambut perak hampir membuat Leon muntah darah. "Kau tinggal di tempat seperti ini?" Leon mencibir. "Kenapa? Apakah menurutmu lingkungannya buruk?" Penyihir berambut perak menggelengkan kepalanya. "Tidak. Ini jauh lebih baik daripada tempat tinggalku. Hanya saja kau sangat kaya. Kenapa kau tinggal di tempat seperti ini?" Leon benar-benar malas untuk berbicara lebih banyak omong kosong dengan wanita ini. Jadi dia hanya menjawab singkat, "Karena aku suka." Setelah itu dia menunjuk ke salah satu kamar tidur dan berkata, "Itu kamarmu." Penyihir berambut perak menunjuk ke salah satu kamar dan bertanya, "Apakah itu kamarmu?" Leon mengangguk. "Benar." Seperti anak kecil yang penasaran, penyihir berambut perak terus saja bertanya, "Lalu bagaimana dengan kamar tidur utama itu? Kenapa tidak ada yang tinggal di sana?" Leon menjawab, "Kamar itu ada pemiliknya." Penyihir berambut perak berkata, "Jadi kau menyewakan kamar untuk ditinggali orang lain? Bukankah kau adalah generasi kedua yang kaya? Apakah keluargamu bangkrut? Lalu bisakah kau membayar 1 juta kepadaku?" Tiba-tiba Leon merasa menyesal karena sudah membawa wanita ini kembali ke rumahnya. Leon dengan dingin berkata, "Jangan khawatir, selama kau berperilaku baik dan melakukan pekerjaanmu dengan baik, aku tidak akan mengurangi 1 sen pun dari uang yang harus kubayar. Tapi, kalau kau masih memiliki niatan lain, aku menyarankanmu untuk membuangnya saat ini juga. Karena lain kali aku tidak akan melepaskanmu begitu saja." Penyihir berambut perak melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Lalu dia berbalik untuk berjalan ke kamarnya sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Kenapa aku harus lari dan mempertaruhkan nyawaku ketika aku bisa menghasilkan uang sambil berbaring?" Leon terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan wanita itu memang benar, bahwa menjadi pengawalnya itu sama seperti menghasilkan uang dengan berbaring. Hanya saja, ketika kata-kata seperti itu keluar dari mulut penyihir berambut perak, Leon selalu merasa sedikit aneh. Selama semalaman, Leon tidak bisa tidur. Dengan adanya seorang wanita di sebelahnya yang cukup untuk mengancam nyawanya, tidak ada cara baginya untuk bisa tidur dengan tenang. Tapi sepertinya penyihir berambut perak benar-benar menyerah pada gagasan untuk membunuhnya dan tidak melakukan gerakan apapun selama semalam. Hari ini adalah hari penawaran untuk proyek besar dan juga momen ketika konsorsium Bintang Cemerlang secara resmi memasuki Sudu. Ketika Leon teringat bahwa keinginan ayahnya yang telah lama didambakan selama bertahun-tahun akhirnya akan tercapai hari ini, secara mengejutkan, jauh di lubuk hatinya, Leon menjadi sedikit bersemangat. Dia keluar dari kamarnya dengan semangat tinggi dan menemukan kalau penyihir berambut perak sudah mulai sarapan. Hanya saja alat yang dia gunakan untuk sarapan bukanlah mangkuk,
melainkan kuali. Di dalam kuali ada mie rebus dan beberapa irisan tomat serta telur. Melihat penyihir berambut perak melahap makanan itu dengan antusias, Leon pun terdiam tak bisa berkata-kata. Wanita ini kelaparan dan gila, bukan? Bagaimana dia bisa makan makanan seperti itu? Saat Leon hendak pergi ke kulkas untuk mengambil sarapan, penyihir berambut perak mengangkat kepalanya dari kuali dan berkata, "Aku sudah memakan semua yang ada di lemari es, jadi kau tidak perlu memasak untukku." Dengan tidak percaya, Leon membuka lemari es dan menemukan bahwa memang hanya ada sedikit sayuran yang tersisa di dalamnya. Seluruh tubuhnya kembali tertegun. Meskipun dia telah pergi selama lebih dari sebulan sebelumnya, tetapi Sululu selalu mengisi kulkas ini sampai penuh. Namun penyihir berambut perak telah memakan bahan makanan untuk 1 minggu hanya dalam 1 kali sarapan. Penyihir berambut perak meletakkan panci yang sudah kosong sambil berkata dengan penuh penyesalan, "Hei, kau bilang kau orang kaya. Tidak bisakah kau menyimpan lebih banyak makanan di lemari es? Aku hanya merasa setengah kenyang." Leon tidak bisa berkata-kata, semua makanan di lemari es sudah dimakan dengan bersih. Tetapi wanita ini hanya setengah kenyang. Dia khawatir kalau asupan makanan penyihir berambut perak akan lebih menakutkan daripada abu. Mungkinkah tubuh fisiknya yang kuat itu muncul karena dia makan dengan porsi yang sangat banyak? Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia benar-benar ingin membuat wanita ini makan, dia pasti harus menghabiskan lebih dari 1 juta untuknya setiap bulan. Leon tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia mengeluarkan kartu banknya dan melemparkannya ke penyihir berambut perak sambil berkata, "Hari ini aku masih ada kerjaan, jadi kau tidak perlu mengikutiku. Ada saldo sebesar 1 juta di kartu ini. Kau bisa menggunakannya untuk membeli makanan dan pakaian. Kau juga harus membeli ponsel, agar aku bisa lebih mudah menghubungimu." Penyihir berambut perak mengambil kartu bank itu dan bertanya, "Apakah ini dihitung sebagai upah bayaran?" Leon menjawab, "Tentu saja." Penyihir berambut perak berkata, "Kalau begitu, lupakan saja. Lebih baik aku ikut denganmu, jadi aku tidak perlu membeli ponsel. Aku siap untuk membantumu." Pada akhirnya Leon benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa mengeluarkan kartu banknya yang lain dan melemparkannya ke penyihir berambut perak. Kemudian dia bergegas ke pintu dan melarikan diri. Dia takut kalau dia tinggal dengan wanita ini lebih lama lagi, dia akan langsung naik darah. Taman Sains dan Teknologi Kota Sudu terletak di distrik baru Kota Sudu. Salah satu bangunan yang seperti benteng luar angkasa berdiri di tengah distrik baru ini. Bangunan ini disebut-sebut sebagai bangunan tinggal terbesar di dunia yang dikenal dengan nama Global Center. Kali ini, konferensi penawaran untuk proyek terbesar yang berkaitan dengan pengembangan Provinsi Sisu dalam beberapa dekade ke depan akan diadakan di sini. Beberapa pemimpin utama Provinsi Sisu, para pemimpin kota Sudu, termasuk Zhang Xuefeng, semuanya hadir. Bahkan kementerian militer pun datang dengan beberapa petingginya. Seluruh tempat ditutup rapat dan diawasi dengan ketat oleh polisi, dan sebelum konferensi penawaran selesai, orang-orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan untuk masuk. Di tempat parkir mobil di luar pusat lingkungan, semua jenis mobil mewah bermerek seperti Rolls-Royce, Bentley, Maybach, dan sebagainya diparkir di sana. Konsorsium manapun yang boleh berpartisipasi dalam konferensi penawaran ini harus memiliki nilai pasar di atas 100 miliar. Sementara total investasi untuk proyek ini perkiraan modalnya di atas 1 triliun. Mereka yang benar-benar bisa mengambil proyek ini sendirian hanyalah beberapa tokoh saja. Banyak juga orang kaya yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Tidak hanya datang untuk melakukan penawaran. Mereka hanya memikirkan apakah mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan keluarga besar lainnya. Kalau pada akhirnya mereka bisa mencapai kesepakatan dengan orang yang mengambil proyek tersebut dan mendapatkan sedikit remahan proyek, itu akan lebih baik.
Konferensi penawaran diadakan pada pukul 10 pagi dan Leon naik taksi ke tempat tersebut sekitar pukul 9.30. Leon baru saja masuk ke dalam venue ketika dia mendengar suara-suara berisik yang berkata, "Hei, bukankah kau adalah mahasiswa yang bernama Leon Wood? Kenapa kau juga ada di sini? Apakah kau akan ikut berpartisipasi dalam konferensi penawaran ini?" Leon menoleh ke belakang dan dia melihat 3 pria berjalan dari lorong samping. Bab 541. Orang yang berbicara tadi adalah Zhou Yuqing, mantan presiden Asosiasi Arkeologi Universitas Sudu. Dan 2 orang yang ada di sebelah kiri dan kanannya juga orang-orang dari mantan Asosiasi Arkeologi. Yang satu bernama Liu Ming dan yang satu bernama Jiang Yuzhang. Kalau Leon tidak salah ingat, mereka berdua seharusnya teman sekelas Zhou Yuqing. Sebelum Leon bisa membuka mulutnya, Liu Ming di sisi kiri sudah mencibir. "Zhou Yuqing, kata-katamu terlalu berlebihan. Konferensi penawaran ini bukanlah konferensi penawaran biasa. Meskipun keterampilan Leon itu bagus, dan meskipun dia diberi waktu seumur hidup, dia pasti tetap tidak memenuhi syarat untuk datang dan berpartisipasi dalam konferensi seperti ini." Jiang Yuzhang di sisi lain juga tertawa. "Itu benar. Kupikir dia mungkin datang ke sini untuk menjaga keamanan dengan bantuan keterampilan hebatnya yang tak terkalahkan itu." Saat dia mengucapkan kata tak terkalahkan, nada ejekan dalam kata-kata itu terdengar sangat kuat. Ketiga orang ini mengingat dengan jelas adegan di mana Leon sendirian menantang Stone dan yang lainnya. Zhou Yuqing tertawa. "Betul juga, Leon. Kurasa kau terlalu berbakat untuk hanya menjadi seorang satpam di sini. Bagaimana kalau kau menjadi bodyguardku? Aku akan memberimu gaji 10.000 yuan." Jiang Yuzhang berpura-pura sedih ketika berkata, "Zhou Yuqing, kau sangat diskriminatif. Aku dan Liu Ming sudah membantumu begitu lama untuk melakukan begitu banyak hal. Tetapi kau hanya membayar kami berdua tidak lebih dari 30.000 per bulan. Namun hanya untuk posisi sebagai pengawal, kau justru menawarkan 10.000 yuan. Kau juga terlalu berat sebelah." Liu Ming di samping juga tertawa dan berkata, "Jiang Yuzhang, bagaimanapun juga, dia adalah teman kampus kita. Karena itu, bukankah kita harus saling membantu?" Zhou Yuqing juga tertawa dengan sombong dan berkata, "Bagaimana Leon? Pikirkanlah, selama kau melakukan pekerjaan dengan baik, kenaikan gaji tidak menjadi masalah." Melihat penampilan Zhou Yuqing yang memamerkan kekayaannya, Leon hanya bisa tertawa geli. Untuk tugas yang sama, yaitu menjadi pengawal, penyihir berambut perak mendapatkan bayaran 1 juta sebulan, belum termasuk bonus. Bagaimana bisa di tempat ini profesi seperti itu hanya dihargai 10.000? Jiang Yuzhang di samping memperkenalkan status Zhou Yuqing saat ini dengan ekspresi puas di wajahnya. "Leon, kau mungkin belum tahu, tapi sekarang Zhou Yuqing adalah kepala konsultan Dragon Phoenix Group dan juga pacar ketua dewan direksi Dragon Phoenix, Dong dan Feng. Tidak akan lama lagi keduanya akan menikah, dan pada saat itu Zhou Yuqing akan menjadi taipan super dengan aset lebih dari 100 miliar. Zhou Yuqing sudah memperhatikanmu dengan baik, jadi kau harus segera berterima kasih kepadanya." Zhou Yuqing di samping hanya tersenyum, sepertinya dia sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Namun Leon malah mencibir, "Menikah dan menjadi seorang taipan super? Seingatku dia menyukai Anna Liu sebelumnya. Kenapa dia menikah dengan wanita lain begitu cepat?" Wajah Zhou Yuqing langsung berubah. Ketika tadi dia melihat kalau Leon muncul di sini, dia segera membawa 2 teman rubahnya untuk mengejek. Bukankah dia ditikam dari belakang oleh Leon ketika dia mengejar Anna Liu? Dia selalu mengingat peristiwa itu sebagai kenangan buruk di dalam hatinya. Jadi, dia tidak pernah ingin membuka kembali peristiwa tersebut. Tapi anak ini malah menyebutkannya. Ketika Jiang Yuzhang yang ada di samping melihat wajah jelek Zhou Yuqing,
Dia buru-buru membela Zhou Yuqing dengan berkata, "Hei Leon, apa yang kau tahu? Memangnya apa status Ana Liu? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Nona Dong?" Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah disela oleh Leon. "Apa yang aku tahu? Aku tahu bahwa Zhou Yuqing mendekati Nona Dong hanya demi mendapatkan uang dan kekayaan. Dia benar-benar membuatku terkesan." Zhou Yuqing mencibir, "Apakah kau merasa iri?" Ya, dia memang melakukannya demi uang. Tapi apa salahnya? Meskipun Dong Danfeng tidak cantik dan sedikit lebih tua, tapi dia kaya raya. Dong Danfeng juga memiliki aset sebanyak ratusan miliar dan konsorsium barang antik terbesar di provinsi Sisu. Untuk kekayaan semacam ini, orang biasa tidak akan bisa memperolehnya meskipun diberikan waktu seumur hidup. Bahkan kalaupun diberi waktu 10 kali seumur hidup atau 100 kali seumur hidup, tetap saja mereka tidak akan bisa memperolehnya. Zhou Yuqing tidak percaya kalau Leon akan melepaskannya kalau seandainya kesempatan seperti itu ada di depannya. Hanya saja pada saat ini Leon tidak memiliki keberuntungan untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi Leon merasa iri pada Zhou Yuqing. Leon dengan jijik menutup mulutnya dan berkata, "Apa? Aku merasa iri? Untuk apa aku merasa iri pada orang yang mendompleng pada kekayaan orang lain?" Jiang Yuzhang juga mendengus dari samping. "Hei Leon, jangan macam-macam. Tahukah kau berapa harga setelan yang dipakai Zhou Yuqing saat ini? Harganya lebih dari 300.000. Dan jam tangannya bahkan seharga lebih dari 1 juta. Selain itu, Zhou Yuqing juga memiliki Lamborghini yang diberikan kepadanya oleh Nona Dong, yang harganya senilai lebih dari 4 juta. Kau adalah anak laki-laki malang yang masih harus datang ke sini untuk bekerja pada liburan musim dingin. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menertawakan Zhou Yuqing?" Liu Ming ikut menimpali. "Jangankan dengan Zhou Yuqing, bahkan dengan kami pun kau masih tidak bisa dibandingkan. Oh iya, bukankah kau juga sangat menyukai Ana Liu? Kenapa aku tidak melihatnya bersamamu? Apakah itu karena pada akhirnya dia tahu kalau kau hanya pria miskin dan dia mencampakkanmu?" Saat ini mereka bertiga adalah orang-orang kelas atas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran ini. Jadi, ketika mereka melihat Leon ada di sini, mereka langsung datang untuk mengejeknya. Mendengar ekspresi puas dari ketiga orang itu, Leon hanya bisa menghela nafas. Ketiga orang itu benar-benar tidak tahu ketinggian surga. Leon benar-benar tidak tertarik untuk terus bertengkar dengan orang-orang ini di sini. Jadi dia hendak berbalik dan pergi. Namun, tiba-tiba dia melihat seorang wanita berbadan besar melangkah ke arah mereka dan berkata, "Yuqing, kenapa kalian masih berdiri di sini?" Gaun wanita itu cukup mencolok. Tetapi dengan sosoknya yang membengkak itu, akhirnya pakaian itu menjadi lebih mencolok lagi di badannya. Zhou Yuqing berkata sambil tersenyum tipis, "Oh, kebetulan kami bertemu dengan mantan teman kampus kami di sini. Jadi kami mengobrol sebentar." Wanita itu bahkan tidak menatap Leon dan langsung mendengus dingin. "Kau adalah orang yang berstatus tinggi sekarang. Apa yang bisa kau obrolkan dengan sampah seperti itu? Cepat ikut aku." Zhou Yuqing mengangguk. "Baiklah, kami akan segera datang." Wanita itu kemudian mengangguk puas dan hendak berbalik ketika dia mendengar suara malas Leon. "Zhou Yuqing, ini bukan tunanganmu kan? Dengan penampilannya yang seperti itu, sepertinya dia memang bukan seleramu." Leon benar-benar tidak bermaksud berkelahi. Bahkan ketika tadi wanita itu memanggilnya sampah, dia tidak merasa terlalu marah. Hanya saja penampilan wanita itu memang agak terlalu jelek. Tubuhnya membengkak dan pinggangnya selebar ember. Postur wanita itu benar-benar menyeramkan. Leon benar-benar tidak bisa membayangkan kalau Zhou Yuqing bisa menjadi begitu menyedihkan hanya demi memiliki kekayaan di masa depan. Ekspresi wajah Zhou Yuqing berubah dan wanita gemuk yang sudah berbalik itu tiba-tiba berbalik ke arah Leon dan dengan ekspresi wajah yang penuh dengan cemoohan dia berkata, "Sampah busuk, apa yang baru saja kau katakan tadi?"
Bab 542. Dong dan Feng adalah wanita berusia 36 tahun yang merupakan ketua Dragon Phoenix pada saat ini. Harga pasar perusahaannya lebih dari 100 miliar dan kekayaan pribadinya lebih dari 10 miliar. Dia adalah pengusaha terkenal di Sudu. Kemampuan berbisnisnya sangat spektakuler dan pemikiran-pemikiran bisnisnya juga yang sangat berkembang. Satu-satunya kritik untuknya adalah penampilannya yang sedikit terlalu lusuh. Sebenarnya itu juga merupakan poin yang paling dikhawatirkan oleh Dong dan Feng. Hanya saja karena identitasnya yang kuat itu, selama ini tidak ada yang berani mengkritik secara langsung tentang penampilannya. Tetapi siapa yang akan menyangka kalau pada saat ini, Leon secara terang-terangan berani mengatakan kalau dia jelek. Dong dan Feng tentu tidak bisa menerimanya. Begitu mendengar kata sampah busuk, mata Leon langsung menyipit. Sambil melirik badan bulat Dong dan Feng dengan dingin, Leon tertawa. Kenapa? Apa karena kau memang jelek? Jadi kau tidak mengizinkan orang lain mengatakan yang sebenarnya? Setelah itu Leon menoleh kepada Zhou Yuqing dan berkata, "Zhou Yuqing, bukannya aku ingin meremehkanmu. Sebenarnya tidak apa-apa mendekati seorang wanita karena hartanya. Tapi, setidaknya kau juga harus mencari wanita yang enak untuk dipandang mata, bukan? Kau malah menemukan babi gemuk yang menjijikkan. Apakah kau tidak takut akan menjadi impoten nantinya?" Wajah Zhou Yuqing segera berubah menjadi warna merah. Wajah Jiang Yusang dan Liu Ming juga berubah drastis untuk sementara waktu. Apakah anak ini bodoh? Beraninya dia mempermalukan ketua Dong di depan umum seperti ini. Tidakkah dia tahu bahwa dengan status ketua Dong saat ini, ketua Dong bisa mencubit Leon sampai mati hanya dengan satu jarinya? Dong dan Feng bahkan menjadi lebih marah lagi hingga tubuhnya gemetar. Semenjak dia menjadi ketua grup Naga Phoenix, siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Dong dan Feng bertanya dengan tajam. "Sampah busuk? Coba katakan kalimat itu sekali lagi." Namun Leon mengabaikan Dong dan Feng dan hanya tertawa ke arah Zhou Yuqing. "Lihatlah, dia bukan hanya jelek sekali, tapi temperamennya juga sangat kasar. Zhou Yuqing, aku ingin tahu, bagaimana kau bisa tahan dengan wanita seperti itu?" Zhou Yuqing yang juga sangat marah langsung menjawab, "Leon, tutup mulutmu." Di dalam hatinya, Zhou Yuqing mengutuk, "Dong dan Feng memang tidak cantik, tapi dia tidak seburuk yang kau katakan. Bukankah kau juga seorang remaja yang hanya tahu menggunakan kekerasan? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengkritikku?" Zhou Yuqing yang marah sudah lupa kalau dia sama sekali bukan lawan Leon. Dia langsung menghantamkan tinjunya ke arah Leon. Hasilnya tentu saja sudah jelas. Tanpa perlu menunggu tinjunya mendarat di kepala Leon, dia sudah ditendang keluar oleh Leon. Melihat Zhou Yuqing ditendang keluar oleh Leon karena membela dirinya, Dong dan Feng ikut merasakan hatinya hancur. Hampir seperti orang gila, dia bergegas menuju Zhou Yuqing sambil berseru, "Yuqing!" Namun karena tubuhnya terlalu membengkak, akhirnya sepatu hak tinggi yang dikenakannya pun patah dan dia tersandung, lalu jatuh langsung ke atas tubuh Zhou Yuqing. Pada saat itu, terdengar jeritan Zhou Yuqing yang menyedihkan. Dong dan Feng buru-buru berdiri dari tubuh Zhou Yuqing dan berkata, "Yuqing sayangku, apakah kau baik-baik saja?" Zhou Yuqing ingin memberanikan diri dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa salah satu lengan tangannya merasakan rasa sakit yang tajam dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dengan wajah pucat dia berkata, Aku, sepertinya tanganku patah." Dong dan Feng melihat lengan Zhou Yuqing dan juga menjadi pucat. Dong dan Feng menghibur Zhou Yuqing dengan beberapa kata, "Sayangku, jangan takut. Kalau aku sudah selesai membereskan sampah busuk itu, aku akan mengantarkanmu ke rumah sakit.
Setelah itu dia segera meraung ke arah Leon. "Dasar sampah busuk, kau berani melukai Zoyukingku, bersiaplah menerima kematianmu." Saat berbicara, Dong dan Feng sudah mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Hanya dalam beberapa saat, seorang pria berusia 30-an bergegas masuk dengan beberapa petugas polisi yang sedang bertugas di luar. Tanpa menunggu polisi itu berbicara, Dong dan Feng sudah menunjuk ke arah Leon dengan satu tangan dan memberikan perintah. "Kapten Zhang, cepat tangkap sampah busuk itu. Dia sudah melukai Yu King." Polisi itu melihat. Di satu sisi itu adalah Dong dan Feng, bos Dragon Phoenix Group, seorang Taipan yang bernilai lebih dari 10 miliar dolar. Dan di sisi lain, ada seorang remaja yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan sepertinya remaja itulah yang mematahkan tangan teman Dong dan Feng. Jadi tanpa basa-basi, dengan lambaian tangannya, dia membiarkan polisi di sekelilingnya menangkap Leon. Melihat polisi yang langsung menangkapnya, Leon pun mencibir. Apakah polisi sekarang langsung menangkap orang tanpa menanyakan duduk perkaranya? Mendengar bahwa Leon masih bersikap begitu berani saat ini, Jiang Yuzhang dan Liu Ming tertawa dingin. Menurut mereka, orang bodoh memang akan selalu menjadi orang bodoh. Dengan status Dong dan Feng, jangankan yang datang adalah seorang kapten polisi kecil, bahkan kalaupun yang datang adalah para pemimpin dewan kota, sudah pasti mereka akan berada di pihak Dong dan Feng. Pria yang dipanggil Kapten Zhang mendengus dingin. Situasinya sudah sangat jelas. Tidak perlu buang-buang waktu untuk menanyakannya. Kau harus pergi ke kantor polisi bersama kami. Leon mencibir. Konferensi penawaran akan segera dimulai. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu kembali ke kantor polisi. Jiang Yuzhang langsung mencibir. Apa hubungannya konferensi penawaran denganmu? Liu Ming juga menambahkan, benar. Kau adalah pria yang bekerja paruh waktu di sini sebagai satpam. Tidak masalah kalau saat ini kau tidak ada di sini. Toh keberadaanmu juga tidak terlalu diperhitungkan. Lebih baik kau dengan patuh kembali ke kantor polisi bersama petugas polisi untuk menerima hukumanmu. Beraninya kau melukai Zoyuking. Menurut pendapat mereka, karena Leon telah membuat kekacauan seperti ini, maka dengan cinta Dong dan Feng dan Zoyuking, Leon pasti tidak akan bisa keluar dari kantor polisi tanpa mendapatkan hukumannya. Bahkan Leon mungkin akan dijatuhi hukuman selama beberapa tahun. Di dunia ini, hal apa yang tidak bisa diselesaikan dengan uang? Begitu Kapten Zhang mendengar kalau Leon adalah penjaga keamanan paruh waktu di sini, dia bahkan menjadi lebih memandang remeh Leon. Dia memberi instruksi kepada anak buahnya. "Apalagi yang masih kalian tunggu? Cepat, tangkap dia dulu." Namun saat sekelompok polisi hendak bergegas menangkap Leon, terdengar suara wanita yang sejuk datang dari belakang kerumunan. "Hentikan!" Ketika kerumunan itu menoleh, mereka melihat seorang wanita mengenakan gaun kasual putih. Entah itu postur tubuhnya, atau penampilannya, atau temperamennya, semuanya terlihat sempurna. Wanita itu melangkah mendekat. Melihat kecantikan yang sebesar itu, Liu Ming, Jiang Yuzhang, dan termasuk beberapa polisi semuanya membuka mata mereka lebar-lebar. Kapan mereka pernah melihat kecantikan yang luar biasa seperti ini? Zoyuking juga tercengang saat melihat wanita yang mendekat. Dia bahkan melupakan rasa sakit di lengannya. Kapten Zhang juga sangat terkejut dengan kecantikan wanita itu. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang pernah melihat wanita itu sebelumnya. Jadi pikirannya sedikit lebih normal daripada yang lainnya. Dia pun buru-buru menyapa wanita itu. "Nona Qin." Setelah melihat sekilas ke arah Leon yang dikelilingi oleh beberapa polisi, wanita itu mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kapten Zhang, apa yang terjadi?" Kapten Zhang berkata dengan wajah sopan, "Oh, ini hanya masalah kecil. Satpam kecil ini mematahkan lengan Tuan Zhou. Jadi kami sedang bersiap untuk membawanya ke kantor polisi." Wanita yang ada di depan Kapten Zhang ini bukan hanya sangat menawan dari segi fisik,
tetapi identitasnya juga sama menakjubkannya. Dia adalah dewi terpanas di Sudu dalam beberapa bulan terakhir ini. Seorang penyihir bisnis yang dikenal sebagai si kembar dari Su Barat bersama dengan Jiang Zero dari keluarga Jiang. Dia adalah Qin Lanyue dari farmasi Qin. Qin Lanyue melirik Leon yang tampak lugu dan berkata sambil tersenyum, "Satpam kecil? Kapten Zhang, dia adalah temanku." Bab 543. Teman? Kapten Zhang sedikit bingung. Zhou Yuqing, Jiang Yusang, dan Liu Ming juga menatap Qin Lanyue dengan wajah tercengang. Bagaimana mungkin wanita yang begitu sempurna ini bisa menjadi teman Leon? Yang satu adalah mahasiswa Universitas Sudu yang hanya pandai berkelahi. Sementara yang lainnya adalah Qin Lanyue, seorang dewi yang dingin dan sombong yang baru saja muncul di dunia bisnis Provinsi Su Barat dan bisa berhadapan langsung dengan Jiang Zero dari keluarga Jiang. Bagaimana mungkin keduanya bisa berteman? Pada akhirnya Kapten Zhang lah yang pertama kali tersadar dari keterkejutannya dan berkata, "Nona Qin, meskipun pemuda ini benar-benar temanmu, tapi bagaimanapun juga dia melukai seseorang. Sesuai prosedur, kami harus tetap membawanya kembali ke kantor polisi untuk diselidiki." Bagaimanapun, Kapten Zhang ditelepon oleh Dong Danfeng. Meskipun wanita itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Dewi di depannya ini, tetapi dia sendiri telah menerima banyak manfaat dari Dong Danfeng sebelumnya, dan memang menurutnya Leon lah yang telah melukai Zhou Yuqing. Jadi tentu saja dia harus membawa Leon kembali ke kantor polisi. Namun, Leon tiba-tiba mencibir pada saat ini. Melukai seseorang? Kapten Zhang, apakah kau melihat dengan mata kepalamu sendiri kalau akulah yang melukainya? Kapten Zhang menjawab dengan nada dingin. Apakah aku masih perlu melihatnya? Bukankah tangannya sudah patah? Leon mencibir kembali. Jadi kalau tangannya patah, apakah sudah pasti kalau aku yang mematahkannya? Melihat Leon bahkan berani mencibir kepadanya, Kapten Zhang juga menjadi marah dan mendengus dingin. Kalau bukan kau yang mematahkannya, apakah maksudmu dia sendiri yang mematahkan tangannya? Sambil tersenyum, Leon melirik ke arah Dong Danfeng dan berkata, "Tentu saja, dia tidak akan melakukannya. Tapi kalau ada pacar yang beratnya lebih dari 200 pound yang menjatuhinya, tentu saja tangannya akan patah, bukan?" Kapten Zhang itu membeku. "Hah? Apa katamu?" Leon berkata dengan belak-belakan. Sebenarnya masalahnya sangat sederhana. Zhou Yuqing ingin memukulku, jadi aku menendangnya ke tanah untuk membela diri. Tapi kemudian, babi gendut itu terjatuh tepat di atas badannya, sehingga membuat tangannya patah. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa kamera CCTV di sekitar sini untuk membuktikannya. Sudut mulut Kapten Zhang bergerak-gerak. Babi gendut? Apakah anak ini sedang mengutuk Dong Danfeng? Bahkan meskipun dia adalah teman Nona Qin, bukankah seharusnya dia tidak menghina Dong Danfeng seperti ini? Dong Danfeng adalah wanita super kaya yang bernilai lebih dari 10 miliar dolar. Tepat seperti yang sudah diduga. Begitu Dong Danfeng mendengar Leon menghinanya dengan sebutan babi gendut, dia sama sekali lagi menjadi sangat marah dan berteriak, "Sampah busuk! Siapa yang kau maksud dengan babi kecil? Babi gendut!" Namun, sebelum Leon sempat membuka mulutnya, Qin Lanyue yang selama ini dingin dan acuh tak acuh terhadap siapapun dan juga jarang marah, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang belum pernah terdengar sebelumnya. "Wanita gendut bodoh, apa yang baru saja kau katakan?" Pada saat ini, jangankan wajah-wajah tercengang lainnya, bahkan Leon pun menatap Qin Lanyue dengan tercengang. Dia telah mengenal Qin Lanyue selama lebih dari 10 tahun. Dan sejak pertama kali dia bertemu dengannya, Qin Lanyue selalu memiliki penampilan yang dingin. Dalam kesan Leon, bahkan ketika terakhir kali dia dikalahkan secara langsung oleh Leon dan hampir membuat keluarga Qin hancur, dia tidak terlihat marah sedikit pun. Tetapi sekarang, dia bahkan seperti singa betina yang marah.
Apakah ini masih Qin Lanyue yang dia kenal? Saat ini Dong Danfeng berkata dengan kejam, "Qin Lanyue, yang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Jangan berpikir kalau kau terlihat seperti serigala betina, maka semua orang akan takut padamu. Orang yang paling kubenci adalah wanita sepertimu yang menganggap dirinya mulia, tapi sebenarnya merupakan wanita genit dan murahan. Teman, katamu, bukankah dia hanyalah gigolo yang kau adopsi? Kenapa? Apakah kau merasa kesal melihat peliharaanmu dimarahi?" Ketika Don Danfeng berbicara tentang laki-laki peliharaan, Jiang Yuzhang dan Liu Ming hampir secara diam-diam melirik Zhou Yuqing. Sudut mulut Zhou Yuqing juga bergerak-gerak. Tidak heran wanita ini membela Leon. Ternyata Leon adalah laki-laki peliharaan wanita ini. Berani-beraninya tadi dia berceramah tentang memanfaatkan wanita demi uang. Ternyata dia sama saja denganku. Perbedaannya hanya wanita yang satu secantik peri surgawi, sementara yang lainnya terlihat seperti mimpi buruk. Ini juga terlalu menyebalkan. Mendengar kata-kata ganas Dong Danfeng, Qin Lanyue justru menjadi tenang. Dia sangat marah semata-mata karena Dong Danfeng benar-benar telah menghina Leon dengan sebutan sampah busuk. Sementara, kalau untuk hal-hal lainnya, dengan pola pikirnya, bagaimana mungkin dia mau peduli? Namun, saat Qin Lanyue menjadi turun, justru kemarahan Leon yang langsung tersulut. Berapa banyak hal yang telah dilakukan Qin Lanyue untuknya dalam setengah tahun terakhir ini. Dia tidak peduli kalau orang lain menghinanya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mempermalukan Qin Lanyue seperti ini. Leon tidak mengucapkan kata-kata bodoh seperti "coba ucapkan satu kalimat lagi", namun dia hanya berjalan dengan langkah besar dan langsung menendang perut Dong Danfeng. Tubuh Dong Danfeng yang berbobot 200 pound tiba-tiba terlempar oleh tendangan Leon. Dia melayang di udara seperti parabola sebelum kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Kapten Zhang tercengang. Zhou Yuqing, Liu Ming, Jiang Yuzhang dan yang lainnya juga tercengang. Bagi mereka, Leon hanyalah peliharaan Qin Lanyue. Meskipun identitas Qin Lanyue itu mulia, tapi identitas Dong Danfeng juga tidak kalah jauh dengan Qin Lanyue. Meskipun nilai pasar farmasi Qin berada di atas, tetapi bagaimanapun juga basis keluarga Qin adalah di Rongdu. Di wilayah Sudu ini, Qin Lanyue tidak bisa dianggap setara dengan Dong Danfeng. Bahkan Qin Lanyue mungkin tidak bisa mengalahkan Dong Danfeng. Jadi apa yang membuat Leon, seorang laki-laki peliharaan, berani menendang seorang Dong Danfeng? Saat semua orang terpana oleh adegan ini, Leon menginjak tubuh Dong Danfeng dan berkata dengan cara yang sangat mendominasi, "Wanita bodoh, kalau kau berani menghina Qin Lanyue sekali lagi, aku akan langsung memotong lidahmu." Zhou Yuqing membeku. Dia langsung menyadari kalau dia hanyalah sampah bila dibandingkan dengan Leon. Leon bahkan berani memukuli dan mengancam Dong Danfeng. Kapten Zhang juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau ternyata teman Qin Lanyue ini begitu tangguh. Tidak cukup hanya menghajar Zhou Yuqing, tetapi sekarang dia bahkan berani menghajar Dong Danfeng dan bahkan berani mengancam Dong Danfeng di depan umum. Hanya mata Qin Lanyue yang berkedip-kedip. Melihat punggung Leon yang mendominasi, dia benar-benar merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya. Perasaan dilindungi ini sangat menyenangkan. Dong Danfeng bahkan mendesis saat dia memaksakan diri untuk menahan rasa sakit yang tajam di perutnya dan berkata kepada Kapten Zhang, "Zhang Bin, untuk apa kau hanya berdiri saja di sana? Tidak bisakah kau melihat kalau si sampah busuk ini mencoba membunuhku? Kenapa kau masih tidak menangkapnya?" Zhang Bin adalah nama Kapten Zhang. Dan ketika dia mendengar lolongan menyedihkan Dong Danfeng, dia pun bersiap untuk memberikan perintah. Hanya saja pada saat ini, sekelompok orang lain bergerak masuk dari arah pintu masuk utama. Salah satunya tidak lain adalah bos utama Zhang Bin, yaitu Hong Li, pemimpin Brigade Keamanan Kepolisian Kota Rongdu. Namun Zhang Bin hanya meliriknya karena tatapannya mendarat pada pria yang ada di depan Hong Li, dan kelopak matanya melonjak liar karena terkejut. Untuk apa Li Dongyang,
orang nomor 1 di Departemen Kepolisian Kota, datang ke sini. Bab 544. Ketika Zhang Bin masih kebingungan, Hong Lie sudah mendengus kesal. "Zhang Bin, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak menjaga pintu masuk?" Mereka bertanggung jawab atas pertahanan seluruh tempat dan area tanggung jawab Zhang Bin adalah pintu masuk. Ketika pimpinan secara pribadi datang untuk memeriksanya dan Zhang Bin tidak ada di sana, hal itu membuat Hong Lie sangat marah. Namun Zhang Bin bahkan tidak mau repot-repot menyambut orang nomor 1 biro kota dan buru-buru menunjuk ke arah Leon dengan satu tangan dan menceritakan apa yang terjadi. "Tuan Hong, anak itu memiliki beberapa konflik dengan pacar Nona Dong Danfeng, yaitu Zhou Yuqing. Pertama-tama, dia mematahkan tangan Zhou Yuqing, dan sekarang dia bahkan menendang Nona Dong Danfeng dan mengancam Nona Dong Danfeng di depan kami. Dia juga mengatakan kalau dia akan memotong lidah Nona Danfeng." Tentu saja Zhang Bin akan menimpakan semua kesalahan kepada Leon. Bagaimanapun juga, dia telah menerima bantuan dari Dong Danfeng. Wajah Hong Lie langsung berubah. Tanah sudu ini masih ada orang yang begitu frontal dan berani memukuli Dong Danfeng di depan polisi? Sebelum Hong Lie bisa mengatakan apa-apa, Li Dongyang yang ada di samping sudah berbicara. "Benarkah itu, Kapten Zhang? Apakah kau yakin kalau apa yang kau katakan itu benar?" Dari ekspresi wajahnya, terlihat kalau Li Dongyang sangat tenang. Namun jauh di lubuk hatinya ada kalimat yang sengaja ditahannya. Dia tentu saja tahu kalau Zhang Bin adalah orang yang akan selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati Dong Danfeng. Jadi Zhang Bin sudah pasti akan memihak kepada Dong Danfeng. Bagaimanapun, Dong Danfeng adalah miliarder. Tapi masalahnya adalah orang yang dipanggil Zhang Bin dengan sebutan anak itu adalah seseorang yang bahkan wali kota Zhang pun harus memperlakukannya dengan hormat. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika wali kota sedang mengadakan rapat, lalu tiba-tiba menerima telepon dari anak itu, wali kota segera mengakhiri rapat dan secara pribadi bergegas untuk menemui anak itu. Wali kota bahkan memanggil dirinya sendiri dan wakil wali kota Zhao untuk ikut serta. Akibatnya keesokan harinya, wakil direktur Zhao dicopot dari jabatannya dengan alasan dia memanjakan salah satu keponakannya. Sementara wakil direktur Biro Perdagangan dan Industri yang paling dihargai wali kota Zhang juga diturunkan dari jabatannya karena putranya menyinggung tuan muda itu. Berani-beraninya seorang polisi biasa menyinggung seorang tuan muda yang seperti itu. Tidak masalah kalau Zhang Bin ingin mati, tetapi Li Dongyang tentu tidak ingin terseret ke dalamnya. Zhang Bin agak kebingungan. Apa maksud Tuan Li Dongyang dengan kata-katanya itu? Apakah Tuan Li Dongyang tidak percaya dengan kata-katanya? Hong Lie memang layak menjadi kader veteran. Melihat ekspresi wajah Zhang Bin, dia langsung tahu kalau ada yang tidak beres. Jadi dia pun segera berkata kepada Zhang Bin, "Zhang Bin, cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi." Zhang Bin kemudian menyadari kalau Hong Lie tidak mudah dibodohi. Dia tidak berani menyembunyikan apa-apa lagi dan segera mengatakan apa yang dia lihat setelah kedatangannya. Li Dongyang mengabaikan Zhang Bin yang berkeringat, dan dia juga tidak memperhatikan Hong Lie yang menatap tajam ke arah mata Zhang Bin. Namun dia justru berkata kepada Dong Danfeng dengan sikap tegas, "Nona Dong, aku ingin tahu seperti apa kebenaran dari masalah ini." Dong Danfeng tidak bodoh. Begitu dia melihat sikap Li Dongyang, dia langsung tahu kalau Li Dongyang berada di pihak Leon. Kemungkinan besar itu karena reputasi Qin Lanyue. Namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Jadi dia pun berkata, "Bagaimana kalau memang seperti itu kejadiannya? Lagi pula, anak itu memang menendangku dan mengancamku. Semuanya disaksikan oleh orang-orang yang ada di sini. Apakah Direktur Li ingin menutupi masalah ini untuk membela anak itu?" Alis Li Dongyang berkerut. Dia berkata,
Nona Dong, kalau aku tidak salah dengar, orang-orangmu lah yang pertama kali mencari masalah dengan Tuan Wood. Apa yang dilakukan oleh Tuan Wood itu hanyalah tindakan membela diri. Bagaimana mungkin aku berniat membela Tuan Wood? Dong Danfeng mengabaikan pembelaan Li Dongyang dan langsung mencibir. Direktur Li, jangan mengira aku tidak tahu apa yang ada di hatimu. Bukankah kau hanya melihat wajah cantik wanita rubah ini? Itu sebabnya kau mencoba mengatakan hal yang baik untuk mereka. Jangan lupa, sepupuku adalah wakil direktur Departemen Kepolisian Provinsi. Alis Li Dongyang berkerut, semakin kencang. Wanita gila ini bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Zhang Bin dan Hong Li yang ada di samping juga gemetar. Mereka baru ingat kalau Dong Danfeng ini bukan hanya bernilai lebih dari 10 miliar, tetapi dia juga memiliki sepupu yang merupakan wakil direktur Departemen Provinsi. Dong Danfeng mencibir dan melirik ke arah Qin Lanyue dan Leon sambil berkata, "Untuk masalah ini, aku tidak memerlukan Departemen Kepolisian kotamu untuk menanganinya. Aku akan segera menelpon sepupuku dan langsung menyerahkannya ke Departemen Provinsi untuk menanganinya." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menghubungi sebuah nomor. Li Dongyang langsung mengerutkan keningnya kembali. Hukum dan ketertiban di sini semuanya di bawah tanggung jawab Departemen Kepolisian kota mereka. Jadi konflik ini pun berada di bawah kendali Departemen Kepolisian kota. Tapi sekarang Dong Danfeng ingin melaporkannya langsung ke Departemen Kepolisian Provinsi. Ini terlalu berlebihan, bukan? Pada saat ini, Dong Danfeng telah berbicara di telepon. "Sepupu, kau harus datang ke sini." "Iya benar, aku ada di pintu depan dan mengalami sedikit masalah. Menurut Direktur Li Dongyang, semua ini adalah kesalahanku dan dia mempersulitku." Ekspresi wajah Li Dongyang langsung berubah. Apa maksudnya aku mempersulitnya? Bukankah aku belum melakukan apa-apa? Melihat Dong Danfeng yang begitu kuat, Zhou Yuqing, Jiang Yusang dan Liu Ming merasa terkejut dan bahagia. Terutama Zhou Yuqing. Tadi dia sempat merasa Leon sangat beruntung karena bisa mendapatkan wanita kaya dan cantik. Tetapi sekarang apa gunanya kecantikan itu? Dong Danfeng telah memanggil wakil direktur Departemen Kepolisian Provinsi. Oleh orang sebesar itu adalah sepupu Dong Danfeng. Dan sekarang Leon adalah tersangka yang memukuli sepupu wakil direktur. Dia sudah sangat tidak sabar untuk melihat bagaimana Leon akan berakhir kali ini. Dia bahkan merasa kalau Leon pasti akan dikirim ke penjara untuk sebagai hukumannya. Pada saat itu, semua yang dia miliki akan menjadi sia-sia. Mereka yakin kalau seorang wanita cantik seperti Qin Lanyue pasti tidak akan mau melawan seorang wakil direktur hanya untuk membela seorang remaja biasa. Hanya dalam beberapa saat, sekelompok besar orang terlihat berjalan dari arah pintu masuk utama. Orang yang berada di depan berusia lebih dari 50 tahun, berjalan dengan langkah naga. Orang yang berada tepat di sampingnya juga terlihat seumuran dengannya. Ketika dia melihat Dong Danfeng dan kelompoknya, kelopak matanya sedikit melonjak. Li Dongyang dari Departemen Kepolisian Kota benar-benar ada di sini. Begitu Dong Danfeng melihat orang yang datang itu, dia mencibir ke arah Li Dongyang dan Leon. "Direktur Li, silakan berikan laporanmu kepada Direktur Dong. Dan kau nak, tunggulah sampai kau masuk penjara." Melihat kedatangan pendukung Dong Danfeng, Zhou Yuqing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Leon sekali lagi. "Leon, kau sudah tamat." "Itu benar. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah menemukan pendukung, maka kau bisa tidak menempatkan siapapun di matamu. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau provokasi begitu saja." "Hei, kalau Direktur Dong tahu bahwa sepupunya dipukuli, dia pasti akan merasa sangat marah." Dong Danfeng mencibir dan melirik Leon. Dia hendak menyapa sepupunya sendiri, tetapi kemudian dia melihat sepupunya sendiri tertawa keras dan berkata, "Danfeng, cepat ke sini.
Ini adalah Direktur Dou dari Departemen Kepolisian kami. Kalau kau memiliki keluhan, katakan saja kepada Direktur Dou. Dia pasti akan memutuskan yang terbaik untukmu. Bab 545. Direktur Dou? Kelopak mata Dong Danfeng melonjak dengan liar. Jadi orang ini adalah bos besar sepupunya, Kepala Departemen Kepolisian Provinsi Sisu. Orang ini juga wakil gubernur Provinsi Sisu, seorang petinggi yang bisa menduduki peringkat 5 besar di seluruh pejabat Provinsi Sisu. Meskipun jabatan Direktur Dou dan sepupunya hanya berjarak setengah tingkat, tetapi perbedaan setengah tingkat ini adalah dunia yang berbeda, dan otoritas yang ada di tangan Direktur Dou itu sangat besar. Selain itu, Li Dongyang mungkin mengandalkan kekuatan wali kota Zhang Xuefeng untuk mengabaikan teguran sepupunya. Tetapi, dia pasti sama sekali tidak akan berani mengabaikan kata-kata Direktur Dou. Bagaimanapun juga Direktur Dou memiliki kekuatan untuk secara langsung mencopotnya dari jabatannya. Dalam hal ini, bahkan Zhang Xuefeng pun tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Dengan adanya Direktur Dou yang membuat keputusan untuk dirinya sendiri, itu akan menjadi kesepakatan yang jauh lebih baik. Memikirkan hal ini, Dong Danfeng sudah tidak peduli lagi dengan pacarnya yang terluka. Dengan senyuman di wajahnya, dia menyapa Direktur Dou dan timnya. "Halo Direktur Dou, aku." Namun ternyata Direktur Dou sama sekali tidak berniat menyapanya. Direktur Dou bahkan mengabaikan tangan Dong Danfeng yang setengah terulur dan berjalan melewatinya. Dong Danfeng sedikit bingung. Apakah memang semua pemimpin besar itu tidak ramah? Bukan hanya Dong Danfeng yang kebingungan. Sepupu Dong Danfeng, yaitu wakil Direktur Dong, juga sedikit kebingungan. Sebagai bawahan langsung dari Direktur Dou, dia sudah mengikuti Direktur Dou untuk jangka waktu tertentu dan biasanya sikap atasannya itu sangat ramah. Jangankan karena fakta bahwa Dong Danfeng adalah pengusaha besar yang terkenal di Provinsi Sisu. Bahkan meskipun seandainya Dong Danfeng bukan siapa-siapa, tapi karena Dong Danfeng adalah sepupunya, bukankah seharusnya Direktur Dou menghormati Dong Danfeng? Bagaimana dia bisa langsung mengabaikan Dong Danfeng? Di bawah dua tatapan kosong, Dou Xianxi datang ke depan Leon dengan mengabaikan identitasnya sendiri sebagai pemimpin dari Departemen Kepolisian Provinsi. Dia bahkan berinisiatif untuk dengan antusias mengulurkan tangannya dan meraih tangan Leon sambil berkata, "Tuan Wood, aku berharap kau bisa menang dalam penawaran ini." Melihat Dou Xianxi bersikap begitu sopan, bahkan terlihat hormat, wakil Direktur Dong benar-benar bingung dengan pemahamannya tentang karakter Dou Xianxi. Bahkan ketika Dou Xianxi bertemu dengan pemimpin Provinsi Sisu, dia tidak akan menunjukkan pandangan hormat seperti itu. Bagaimana mungkin dia bersikap sedemikian hormatnya kepada seorang anak laki-laki biasa? Sementara itu wajah Dong Danfeng pada saat ini langsung menjadi pucat. Tadinya dia mengira kalau Direktur Dou akan menjadi pendukungnya, jadi dia berani untuk sesumbar. Tetapi sebagai hasilnya, sekarang Direktur Dou justru langsung mengabaikan dan malah menyapa bocah itu dengan wajah penuh hormat. "Tuan Wood?" Pemimpin Departemen Kepolisian Provinsi bahkan begitu sopan memanggil seorang anak laki-laki berusia 20 tahun dengan sebutan Tuan. Apa yang sedang terjadi di sini? Lalu bagaimana dengan nasibnya? Mata Zhou Yuqing, Jiang Yuzhang, Liu Ming, dan yang lainnya juga berkaca-kaca satu persatu. Ketika mereka mengenal Leon, mereka hanya tahu kalau kekuatan pribadi Leon sangat kuat, dan Leon memiliki hubungan dengan sekte Wu Xiangmen. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan kalau Leon akan mengenal orang sebesar Direktur Dou. Hanya dalam beberapa saat, sekelompok orang lainnya datang dari luar. Mereka adalah wali kota Kota Sudu, yaitu Zhang Xuefeng dan yang lainnya. Ketika Zhang Xuefeng melihat Leon, dia berlari dengan langkah yang cepat dan bukannya langsung menyapa kepala provinsi, polisi provinsi, Dou Xianxi, dia justru menyapa Leon dengan tingkat rasa hormat yang sama. Dong Danfeng benar-benar terkejut.
Zhou Yuqing, Jiang Yuzhang, Liu Ming dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Namun keadaan tidak berakhir di situ. Saat konferensi akan dimulai, berbagai nama besar pun berdatangan. Wang Qianyu, pewaris keluarga Wang, Zhang Yanxi, ketua grup Sisan, Li Zhengtao, kepala keluarga Li di Subei, dan Feng Xiaoting, kepala keluarga Feng, datang satu demi satu. Dan secara mengejutkan, semuanya langsung melangkah maju untuk menyapa Leon. Ketika kepala keluarga Wei, yaitu Wei Yufeng, tiba bersama Wei Xiang, satu-satunya pewaris keluarga Wei, dan Wei Xiang langsung berlari dan menyapa Leon sebagai kakak laki-laki. Zhou Yuqing, Jiang Yuzhang, dan Liu Ming benar-benar membatu. Wajah Dong Danfeng bahkan menjadi sangat pucat. Ketika dia melihat Dou Xianxi memperlakukan Leon dengan cara yang sangat hormat, dia sudah menyadari kalau keadaannya tidak baik. Ketika Wang Qianyu, pewaris keluarga Wang, memanggil Leon dengan sebutan saudara laki-laki, hatinya seolah sudah ditarik keluar dari dadanya. Dan ketika perwakilan dari dua keluarga besar Subei, yaitu Tuan Zhang dan Tuan Li menyapa Leon, di dalam hatinya sudah tidak ada yang tersisa selain keputusasaan. Leon benar-benar telah menjerumuskannya ke dasar. Satpam paruh waktu, seorang anak laki-laki berkulit putih, bagaimana bisa seorang satpam bisa membuat begitu banyak orang yang berstatus tinggi tunduk kepadanya? Bagaimana bisa seorang anak laki-laki berkulit putih membuat 3 dari 4 keluarga besar di Sudu memperlakukannya dengan begitu sopan dan hormat? Pada saat ini, Dong Danfeng hanya ingin memanfaatkan kerumunan orang banyak ini dan diam-diam melarikan diri dari tempat ini. Tangan Zhou Yuqing yang patah bukanlah apa-apa, dan insiden dia ditendang di wajahnya juga bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa hebat grup naga Phoenix miliknya, tetap saja dia tidak akan bisa membuat banyak orang besar bersikap hormat kepadanya. Pada saat ini, dengan gembira Wei Xiang mendatangi Leon dan bertanya, "Hei, kakakku, untuk apa kalian semua berkumpul di sini?" Kerumunan orang itu langsung tersadar. Benar juga, konferensi akan segera dimulai. Untuk apa mereka semua tinggal di sini? Dou Xianxi adalah orang pertama yang bereaksi. "Oh iya, Wakil Direktur Dong, bukankah kau mengatakan kalau sepupumu berada dalam masalah di sini? Di mana sepupumu itu?" Baru saja sebelum memasuki pintu, Wakil Direktur Dong telah menerima telepon dari sepupunya yang mengatakan kalau dia mengalami masalah. Tapi begitu dia masuk, dia melihat Leon, sehingga perhatiannya langsung teralihkan dan dia tidak peduli lagi dengan sepupunya itu. Tepat setelah dia menyapa Leon, Wali Kota Zhang juga datang, keluarga Wang juga datang, dan perwakilan dari semua keluarga besar di seluruh provinsi Sisu juga datang. Situasi ini benar-benar membuatnya melupakan Dong Danfeng. Wakil Direktur Dong tidak bisa berkata-kata. Bisa-bisanya dia melupakan sepupunya itu. Jadi dia pun melihat ke arah Dong Danfeng dan bertanya, "Danfeng, ada apa sebenarnya?" Dong Danfeng membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat senyum tipis Leon, dia merasakan kakinya melunak dan dia langsung terduduk di tanah karena ketakutan. Kerumunan orang itu langsung tercengang. Sebagai pengusaha terkenal di provinsi Sisu, banyak dari orang yang hadir ini juga mengenal Dong Danfeng dan mengetahui kalau dia adalah wanita yang sangat galak. Tapi, siapa sangka wanita yang dikenal karena kegarangannya ini akan jatuh terduduk di tanah. Alis Wakil Direktur Dong berkerut. "Hei, Danfeng?" Ada begitu banyak nama besar di sini, dan sepupunya itu tanpa mengatakan apa-apa malah duduk di tanah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bukankah ini sama saja dengan Dong Danfeng sedang mempermalukan dirinya sendiri? Dong Danfeng berjuang sekuat tenaga untuk berdiri. Dia sama sekali tidak berani menatap Leon. Dia menjelaskan dengan sangat hati-hati. Sepupu, tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit pusing."
Dong Danfeng yang selama ini selalu dikenal sebagai wanita yang tak kenal rasa takut, pada saat ini benar-benar terlihat ketakutan. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.